Oke, kita akan nyanyi lagu kita nyanyi lagu Es de Diel. Es de Diel. Lagu pembuka kita. Memang bisa saja. Belum kita. Bagaikan bencana. Hah? Bagaikan bencana. Iya nggak suara itu? Bagaikan Tuh. bagaikan bejana. Iya. Ini tajam bagaikan. Betul man, saya kuyam tajuk. Hah? Saya kuyam tajuk. Ya, lagu pembuka kita bagaikan bejana. Injan nyanyi Injan. Bagaikan. Dia dibantu kita kuasa roh
Yesus. Oke, lagu lagu Oke. Doa pembuka kita akan dilayang oleh Jenisia. Oke, mari kita berdoa. Oke. Tuhan, Bapa kami yang berada di surga, kami sembah siang dan malam Tuhan Raja atas segala hal. Tuhan, pada hari ini kami sangat bersyukur karena diberi peluang lagi untuk berkumpul bersama mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, saya mohon kecurahan Roh Kudus ke atas setiap kami yang mendengar, supaya apa yang akan Alex sampaikan dapat membantu dan dapat kami amalkan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, ampunilah segala dosa kami di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Oke. Selamat malam kepada kita semua yang ada di sini. Oke, lebih lagi kepada adik peserta termuda di sini. Oke. Malam ini kita akan belajar tentang satu lagi parable Jesus yang terdapat di Matthew bagi 25. Matthew 25. Kita sama buka ya. Ayat 14. Matthew 25 ayat 14. Dan dalam bahasa Inggris ya adalah the parable of the talents. Okay. Dan dalam bahasa Melayu saya rasa dia adalah parable mengenai Tiga orang hamba. Oke, 3 orang hamba tentang talenta Indo. Oke, jadi ini untuk kita memahami tentang parable ini, kita harus lihat di mana parable itu diletakkan. Dia diletakkan di Matthew bagi 25. Dan Matthew 24 adalah berkenaan dengan apa? Akhir zaman. Dan selepas Jesus berbincang tentang peristiwa akhir zaman, dia terus pergi kepada 3 parable untuk memberitahu kita apa yang harus kita buat sebagai persediaan untuk akhir zaman. Oke, 3 parable untuk kita bersedia persediaan akhir zaman. Apa itu? Yang parable pertama adalah
di Matius 25 semua. Variabel pertama adalah mengenai 10 orang tadi. 10 orang gadis. Variabel kedua adalah mengenai talenta. Dan variabel ketiga adalah mengenai kambing dan domba. Okay. Semua ini berkaitan dengan penghujung dunia. Dan malam ini kita fokus kepada talenta. Oke. Dan bermula dengan ayat 14. Akhir ayat 14. Cakupan. Matius 25 ayat 14. Bahwa kerajaan syurga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Oke. Kita ke satu-satu nih. Sebab hal kerajaan syurga. Hal dalam bahasa Inggris, kamu baca? Ayat 14. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servant and delivered his goods to them. Oke. Kerajaan syurga adalah seperti seorang yang menggembala ke tempat yang jauh. Dan dia, apa yang dia buat? Deliver barang kepada hambanya. Oke. Coba kita fikir, apa yang dimaksudkan oleh orang yang barang? Dia adalah Jesus yang sedang pergi ke tempat yang jauh. Dia Jesus yang sedang pergi ke tempat yang jauh, yaitu Jesus sedang meninggalkan murid-murid dan Jesus sedang meninggalkan kita di dunia ini, dia pergi ke syurga. Okay. Kerajaan syurga, perintah syurga adalah seperti ini. Lepas ya, yang memanggil hamba-hamba dia, dan apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Ayat yang itu penting, ayat 14 itu. Apa yang dia buat terhadap hamba-hamba dia? Apa yang dia buat terhadap hamba-hamba dia? Ayat 14. Iya, macam mana? Sebab cuaca kan diberi, tetapi ayat sebenarnya adalah apa? Bible kamu. Ayat sebenarnya Perkaraan sebenarnya. mempercayakan hartanya. Mempercayakan, apa maksudnya? Apa beza antara beri dengan mempercayakan? Ya, boleh juga. Tapi lebih dari itu, mempercayakan. Kalau seseorang mempercayakan kamu kunci kereta dia, apa maksudnya? Kalau seseorang macam ni, kamu kata kepada Abi, ni saya mau pinjam kereta, dia bagi, ini dia bagi. Ataupun dia mempercayakan kunci kepadamu, apa beza? Mempercayakan, istilah percaya itu. Dia percaya. Dia percaya. Kunci itu dia bagi dengan kamu sebab dia percaya kamu. Dia percaya kamu akan buat yang terbaik. Dia percaya kamu akan jaga dia, dan dia percaya kamu akan maintainnya dengan bagus sekali. Itu maksudnya.
Okay. Berlainan dengan kalau kamu bagi saja, dia bagi saja, dia orang yang bagi itu dia masih risau, dia masih risau. Ini dia. Dan Jesus dia mempercayakan kepada kita semua. Dia panggil hamba-hamba dia mempercayakan kepada hamba-hamba dia. Lepas tu ayat 15. Ayat 15. Yang seorang diberikan yang seorang lagi dua, seorang lagi satu. Masih menurut Okey. Seorang diberi 5 talenta. Apa maksud talenta? Sebenarnya yang asalnya dalam bahasa Hebrew yang asal itu talenta adalah berat dalam emas. Emas yang ditimbang yang 1 talent, berarti emas yang sangat besar. Itu, tetapi sebab parable itu selalu disebut oleh orang yang Kristian ini, sehingga talenta ini dianggap sebagai talent, kebolehan. Tapi sebenarnya asalnya adalah sesuatu yang berharga macam duit. Dan 1 talent ini bermaksud lebih dari 10 tahun gaji seorang kuli. Dia bekerja 10 tahun, dia satu talent adalah gaji yang diperoleh selama 10 tahun bekerja. Itu 1 talent. Dan diberi 5 talent adalah gaji yang diberi yang dapat oleh seorang kuli bekerja selama 5 tahun. Dan jumlah yang sangat besar. Seorang diberi 5 talenta, seorang diberi 2 talenta, dan seorang diberi 1 talenta mengikut apa? Ayat 15. Kesabaran Mengikut kebolehan masing-masing. Okey. Yang kedua, poin kedua yang kita tahu, apabila Jesus naik ke syurga, dia mahu kita semua bekerja. Dia tidak mahu kita senang lena tunggu saja. Dia mahu kita semua main peranan. Dan semua kita diberi talenta, tanggung jawab, ataupun talenta, ataupun pemberian, ataupun talent. Seorang 5 talenta, seorang 2, seorang 1, mengikut kebolehan masing-masing. Artinya kita semua tak sama, kebolehan kita tak sama. Macam boy-boy pandai kita, saya tak pandai, jangan susati sebab masing-masing tak pandai. Tak sama. Tak sama. Tapi pandai main gitar juga, uncle tak pandai. Kenapa? Masing-masing tak sama. Dan tak mengikut kebolehan masing-masing. Ada yang ada 5 talenta, ada yang ada 2, ada yang cuma 1 saja. Tetapi itu adalah kebolehan yang diberi oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan berharap kita buat sesuatu. Istilah yang dipercayakan kepada kita. Berarti Tuhan berharap kita buat sesuatu dengan talenta itu. Lepas itu ayat 16. Lepas itu selepas dia break dia went on a journey. Dia memulakan penggembaraan perjalanan yang jauh. Lepas itu ayat 16. Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. Okey. Ada kurang sesuatu. Abi, cuba kamu baca kau punya ayat
16. Hamba yang menerima 5.000 keping uang emas segera pergi berniaga, lalu mendapat keuntungan sebanyak 5.000 keping uang emas. Oke, coba dengar apa beza antara Abi dengan gitu ya. Coba baca kemudian juga. Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. Oke, Abi. Hamba yang menerima 5.000 keping uang emas segera pergi berniaga, lalu mendapat keuntungan sebanyak 5.000 keping uang emas. Oke, apa bedanya? Berniaga dengan trade. Agregatnya trade dan berniaga dengan trade kurang sama itu lagi tante yang ada sesuatu lagi yang ada di Abi. Coba kamu baca sekali lagi. Hamba itu menerima 5.000 keping uang emas segera pergi berniaga. Oke. Segera. Ya, itu ya segera. Ya, tidak terdapat di Google ya. Sebenarnya bahasa asal ada segera. At once. Oke? Ya, semua ada. Wait. Ya. At once. Coba baca yang 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Oh, oke. Ya, bahasa asal dia ada at once, segera. Apa yang dimaksudkan? Apa yang kita boleh belajar dari itu? Kita fikir-fikir apa terus buat. Jangan buang masa. Hidup ini adalah kesempatan. Oke, kamu boleh nyanyi. Oke, jangan buang masa. Oke, segera dia terus buat. Dan dia dari 5 talenta itu yaitu 5 tahun bekerja, gaji 5 tahun. Dia dapat 100 ganda. Okay. Lepas tu ayat 17. Ayat 17. Hamba yang menerima 2.000 keping uang emas juga mendapat keuntungan sebanyak 2.000 keping uang emas. Oke, ayat 18. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1.000 keping uang emas pergi menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Oke. Ayat 19. Baik. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Oke. Apa maksudnya ayat 19? Apa yang kita boleh belajar dari ayat 19? Tuhan itu tengok hasil hamba dia. Ya, sebelum itu ada sesuatu yang kita boleh belajar. After a long time, Pulang. after a long time apa maksudnya? Sesudah lama itu. Lama sudah. Bersiap sedia. Mungkin Jesus. Ya, betul. Kalau bermula dari zaman Paul, mereka sudah tunggu. Tunggu. Sebenarnya Paul ingat Jesus mau datang pada zaman hayatnya. Dia meninggal dalam iman. Masuk keturunan dia semua menunggu-nunggu. Ayat itu berita dengan susah hati memang Yesus beritahu dia akan lama sedikit. Okay. Jadi apabila kita lihat dia belum datang,
Dengan susah, memang sudah dijangka. Ya akan lama sedikit, tapi sudah cukup lama, sudah. Ya sudah tanda-tanda menunjukkannya sudah mau datang. Okay? Nah, apabila dia datang, dia mau buat apa? Itu Ya, kita dikehendaki dia mau buat perhitungan dengan kita. Okay? Lepas tu ayat 20 boleh kamu sudah kan? Dan kamu baca ayat 20. Hamba yang menerima berita itu betul bukan? Katanya, Tuhan memerintah kepercayaan. Tuhan, kamu bagi saya 5 selendang. Sekarang saya menggandakannya untuk kali ganda. Milik 10 selendang. Asia ayat 21. Good. His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. Kamu setia dalam perkara yang sedikit. Saya akan mempercayakan kamu perkara yang banyak. Okay. Kita belajar 5 perkara di sini. First, semua kita dikehendaki bekerja. Okay? Kita bukan tunggu goyang kaki, tunggu. Bukan. Kita semua dikehendaki bertugas untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, semua kita tak sama. Talenta masing-masing tak sama. Ada yang banyak kebolehan, dia boleh main gitar, dia boleh main piano, dia boleh menyanyi, dia boleh berkhotbah. Ada yang cuma pandai sapu saja. Okay. Ada yang pandai mop saja. Semua kita tak sama. Okay. Yang ketiga, adalah kita semua dikehendaki menyampaikan apa yang kita telah buat. Pada masa Tuhan Yesus datang, dia akan buat perhitungan. Dia akan buat perhitungan dan kita dikehendaki untuk menjawab dia. Yang ketiga. Okay. Yang keempat, kita dikehendaki bekerja, kita dikehendaki semua talenta yang diberikan tak sama. Kita harus membuat perhitungan. Lepas tu apa lagi Boy? Yang ke? Remy?
Ada apa yang kita boleh belajar dari variable itu tadi? Salah satu, menggunakan masa sebaik-baiknya. Time. Menggunakan masa sebaik-baiknya. Jangan buang masa, ya segera ya tadi. Apalagi yang kita boleh belajar dari variable itu, bersyukur, ya bersyukur dan talenta. Kita semua talenta tak sama. Lepas itu kemungkinan Jesus, jangan kita susahati Jesus. Dia memang sudah beritahu dia agak lama. Okay? Jadi mereka yang tunggu lama itu jangan putus asa, memang sudah dijangkakan lama. Tetapi sampai ke masa kita ya sudah cukup lama, sudah mau datang. Okay? Ayat 18. Ayat 18, dia ambilkan satu talenta, gali lubang pada sini. Pada zaman dahulu, mereka tak ada bank. Okay. Untuk supaya memastikan duit yang selamat, mereka akan gali lubang dan tanamkannya, kuburkannya. Tapi yang satu talenta itu, dia tidak mau menggunakan talenta. Dia tidak mau menggunakan talenta. Apabila Tuhan datang, dia harus menjawab. Tuhan menghendaki kita semua menggunakan talenta kita. Perhatikan yang 5 talenta itu. Di ayat 26. Ayat 26. Ayat 26. Ayat 27. Ayat 28. Apabila kita makin menggunakan talenta kita, Tuhan akan menambah. Dia ambil dari satu talenta itu bagi dengan orang yang memiliki 5 talenta. Tuhan akan talenta kita jangan dipadamkan. Kita harus gunakannya. Apabila kita gunakannya, kamu akan lihat Tuhan akan memberkati itu. Gunakan talenta. Apabila kita diberi tugas, jangan menolak. Ya, kadang-kadang kita pikir, tak pandai orang lain. Tetapi inilah peluang kita belajar. Jangan menolak. First time memang susah. Tapi apabila sudah belasan kali buatnya, kamu akan pandai. Engkau masih ingat first time engkau berkhotbah pada zaman Pastor Matthew dahulu. Dan khotbah engkau tulis semua dan baca itu. First time memang susah. Tapi engkau berazam tidak akan menolak kalau orang bagi. Mesti ambil. Dan dari itu kita akan improve.
talentanya yang Tuhan bagi itu, apabila kita gunakannya, Tuhan akan memperbaiki, Tuhan akan beri tambah. Jadi jangan buang masa, gunakan talenta yang kamu ada, dan kamu akan lihat, kamu akan berubah. Mula-mulakan boy, kamu mesti sharingkan kepada kita. Kalau kamu lama buatnya, biasa aja, semua sama, itu sama. Dan mula-mula pandai, lama-lama kamu jangan menolak, itu rahasia ya. Jangan menolak, dan lama-lama. Oke, itu mengenai apa yang harus kita buat sementara menunggu kedatangan Yesus. Ya, ada dua lagi parabel di sana, yaitu mengenai 10 gadis dan domba dan kambing. Ya, semua berkaitan dengan teologi sementara menunggu kedatangan Yesus. Oke. Boleh coba tanya dan kamu ada soalan? Angel, ada soalan? Kawan, Ini Tak ada. Tak ada. ini question? No. Sure kah? Sure. Kalau saya tanya, Hah? kalau saya tanya kamu, kela. Sedang. dan kamu kan ada kawan kamu yang sama dorong itu. Ya, Ada soalan. ada. Kamu ada boy? Ada soalan? Good. Gitu. Okay. Angelin. Katalah. Oke, kita boleh tengok apa yang Tuhan buat dekat orang yang tak malas tu, orang yang malas tu. Di ayat 30. Abi baca kuat supaya orang takut. Tentang hamba yang tidak berguna ini, bawa dia kedua ke tempat yang gelap, di sana dia akan menemukan mereka. Orang yang tak guna talenta tu, yang malas tu, tak buat pekerjaan Tuhan, dia kena campak. Kegelapan yang paling gelap. Kegelapan paling gelap. Okay. Ada soalan?
masa Tuhan dia bagi talenta tu. Dia memang ada suruh tu, ada suruh orang tu gunakan talenta. Ya, dia tak disebutkan, tapi kita ada talenta kan. Nah, tapi Tuhan memang tak bagi kita. Tapi bagaimana kita gunakan talenta itu? Semua ada talenta. Masing-masing seperti ini Tuhan tidak beritahu. Seperti kita juga. Apa yang kita discover sendiri dan kita terpulang pada kita untuk menggunakan yang satu. Oke, terpulang yang kita. Dia takut. Ya, dia takut kan? Dia bukan takut. Dia mau lebih juga. Nah, yang memiliki satu talenta itu kan, dia tidak mau bekerja, dia malas, dia gali saja, dia simpan saja, dia tidak mau mengusahakan. Dia bukan takut, dia tidak mau usahakan. Dia malas aslinya. Oke. Dan kita lihatnya Tuhan beri kita talenta untuk selesaikan kerjaan. Dia tidak beri kita kosong saja, dia beri kita sesuatu untuk selesaikan tugas tadi. So, jangan susah hati dengan talenta menyapu saja, itu pun berguna juga. Kalau kan kalau sapu dia tidak itu pun talenta. Oke. Kalau tidak apa, kita tutup. Ini ada tambah? Demi ada apa mau tambah? Mungkin kata-kata semangat lah. Kata semangat. So, cerita ni ataupun parable ni betul-betul menarik lah actually. Dalam parable ni, kenapa dia menarik sebab
talenta yang Tuhan bagi untuk kita lakukan kerja itu sesuai dengan kita. So kalau ada, kita tidak boleh compare talenta kita dengan talenta orang lain. Itu yang pastinya lah. So untuk talenta, untuk topik hari ini, dia bukan hanya menyentuh talenta lah, itu yang saya percaya. Dia mungkin menyentuh apa yang Tuhan bagi dengan kita. Untuk dari segi kesihatan, kewangan, itu salah satu lah. Untuk melayani ataupun melakukan pekerjaan dia. Mungkin ada di kalangan kita yang lebih pandai dari orang lain atau yang lebih kaya dari orang lain. Tuhan bagi sebab Tuhan tahu dia mampu melakukan amanah tersebut. So ada sebab kenapa kita tidak miliki apa yang orang lain miliki. Karena Tuhan tahu sekiranya kita menerima benda itu, kita mungkin akan jatuh ke dalam nafsu. So satu lagi, bila kita committed untuk buat something, kita jangan buat masalah. Sebab time kita bersemangat, time itulah terbaik untuk start. Kalau lama-lama kita simpan, perasaan itu akan mati ataupun terkubur. Kita akan esoklah saya start, esok akan terus esok akan jadi esok sampai kamu malas. Macam yang betul tadi, hamba yang ketiga itulah. In the end dia just start, dia malas, jadi malas. Compare dengan yang hamba yang 2 orang tadi, immediately. Kalau version yang saya baca, dia ada beritahu immediately. Sebaiknya mereka dapat talenta itu, mereka immediately gunakan. So talenta perlu ada kerja lah. Kita perlu buat kerja bila kita dapat talenta kita. Dan kita gunakan masa sebaik-baiknya lah untuk tidak membuang masa. Dan in the end Tuhan akan bagi keuntungan lah. Macam yang ayat Abi benda begitu, dia akan bagi keuntungan kepada kita. Dan macam yang boleh katakan, jika kita malas, kita tahulah apa terjadi dekat ayat 30 tadi. Okay, so itu saja. Oke, itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Baik. Oke. Jadi mari kita berdoa. Pimpin doa. Tuhan Bapa kami di syurga, terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan Engkau mencipta langit dan bumi. Dan terima kasih ya Bapak atas peluang yang kami dapat ni pada malam ini kami berkumpul untuk berbestadi bersama, dan kami ada Remy dengan Angel bersama dengan kami. Biarlah berbestadi kami sentiasa teruskan agar kami kuat ya Tuhan. Berkatilah lesson kami itu, kami mempunyai talenta dan kami menggunakan sebaiknya di bumi ya Bapak. Dan Tuhan berkatilah mereka yang pulang ke rumah nanti agar selamat sampai, dan kami sini juga. Semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus bersama kami. Amin. Amin. Oke. Jadi sambung minggu depan. Sambung. Ya, variabel lain. Sama 25 lah. Belum tahu. Belum tahu.